Bayangkan kamu datang ke sebuah restoran mie. Bukan restoran mewah. Bukan tempat yang menjual menu langka. Bukan juga tempat yang butuh reservasi. Kamu cuma melihat lampu terang, meja-meja ramai, aroma mie pedas, suara orang memanggil teman, dan satu hal yang paling kelihatan dari jauh, antrean. Di titik itu, pertanyaannya sederhana. Kenapa orang rela menunggu untuk sesuatu yang kelihatannya bisa ditemukan di mana-mana? Mie, dimsum, minuman dingin. Harga yang masih terasa masuk akal buat pelajar, mahasiswa, pekerja muda, atau siapa saja yang ingin makan tanpa merasa dompetnya langsung kalah. Tapi kalau jawabannya cuma karena murah, ceritanya terlalu pendek. Karena makanan murah ada banyak. Mie pedas juga bukan barang baru. Dan antrean, kalau terlalu lama, biasanya bukan promosi. Antrean biasanya keluhan. Jadi kenapa di mie gacoan, antrean justru menjadi bagian dari cerita? Mungkin karena yang dijual di sini bukan cuma semangkuk mie. Yang dijual adalah alasan murah untuk ikut ramai. Di belakang nama mie gacoan, ada PT Pesta Pora Abadi. Dari profil resmi dan profil rekrutmennya, kita tahu brand ini tumbuh dari awal 2016, membawa konsep bersantap modern dengan harga terjangkau, dan menaruh mie serta dimsum sebagai pusat permainan. Sederhana. Tapi justru disitulah menariknya. Dalam bisnis makanan, terlalu banyak pilihan bisa membuat operasional melebar kemana-mana. Tapi menu yang terlalu sempit juga bisa terasa membosankan. Gacoan bermain di tengah, mie sebagai pusat, dimsum sebagai teman, minuman sebagai pelengkap, lalu level pedas sebagai permainan kecil di meja makan. Kamu tidak cuma memesan mie. Kamu memilih level. Kamu mengukur nyali. Kamu membandingkan dengan teman. Kamu punya bahan obrolan bahkan sebelum makanan datang. Kamu level berapa? Pertanyaan kecil seperti itu terdengar sepele. Tapi dalam restoran ramai, pertanyaan kecil bisa menjadi mesin sosial. Karena manusia jarang membeli produk dalam ruang kosong. Kita membeli sambil melihat orang lain. Kita melihat meja sebelah. Kita melihat antrean. Kita melihat teman yang sudah pernah coba. Kita melihat postingan orang yang berkata, akhirnya nyobain. Dan pelan-pelan, makanan berubah menjadi ritual. Ritual itu penting. Kalau sebuah brand cuma enak, orang mungkin datang sekali. Kalau murah, orang mungkin datang saat butuh hemat. Tapi kalau brand itu menjadi tempat untuk kumpul, menguji level pedas, menunggu bersama, bercanda bersama, lalu pulang dengan cerita kecil, maka ia punya peluang untuk masuk ke kebiasaan. Disinilah gacoan menemukan ruangnya. Ia tidak harus menjadi makanan paling premium. Ia tidak harus menjadi pengalaman paling tenang. Ia justru menang di suasana yang hidup, ramai, terang, cepat, sedikit bising, dan terasa seperti tempat anak muda boleh datang tanpa merasa salah kostum. Harga membuat pintu masuknya rendah. Keramaian membuat rasa penasarannya naik. Level pedas membuat kunjungannya punya tantangan. Dan dimsum plus minuman membuat transaksi kecil itu tidak berhenti di satu mangkuk. Ini bukan kebetulan yang bisa dijelaskan hanya dengan viral. Viral bisa membawa orang datang. Tapi yang membuat orang kembali adalah kombinasi antara harga, pengalaman, dan rasa bahwa tempat ini cocok untuk kehidupan mereka.
Tetapi ada sisi lain yang lebih keras dari cerita ini. Semakin panjang antrean, semakin berat pekerjaan di belakangnya. Di depan, pelanggan melihat suasana. Di belakang, bisnis melihat kapasitas. Berapa banyak pesanan yang bisa keluar per jam? Berapa lama orang mau menunggu sebelum rasa penasaran berubah menjadi kesal? Berapa banyak staf yang dibutuhkan? Berapa konsisten rasa di outlet berbeda? Berapa cepat meja berputar? Dan berapa lama sebuah brand bisa mempertahankan kesan ramai dan seru tanpa berubah menjadi penuh dan melelahkan? Di titik ini, antrean punya dua wajah. Antrean adalah bukti sosial. Orang melihat keramaian dan berpikir, berarti ini menarik. Tapi antrean juga adalah risiko. Kalau terlalu lama, terlalu kacau, terlalu tidak jelas, ia bisa memakan brand dari dalam. Sebuah paper tentang manajemen perubahan Migacoan memberi petunjuk menarik. Di sana, sistem wireless calling disebut memangkas waktu tunggu dari 2 jam menjadi sekitar 15 menit. Bayangkan bedanya. 2 jam membuat antrean terasa seperti ujian kesabaran. 15 menit membuat antrean masih terasa seperti bagian dari acara. Angka itu tidak perlu kita perlakukan sebagai cerita ajaib. Tapi ia menunjukkan satu hal penting. Ketika keramaian menjadi identitas, maka kecepatan bukan sekadar efisiensi. Kecepatan adalah bagian dari rasa percaya. Karena pelanggan tidak cuma bertanya, mienya enak atau tidak. Pelanggan juga bertanya, aku dihargai atau tidak saat menunggu. Bayangkan satu rombongan kecil di depan pintu. Satu orang mulai melihat jam. Satu orang berkata, kalau lama, pindah aja. Tapi satu orang lain menunjuk ke dalam, ke meja yang baru kosong, ke mangkuk yang baru keluar, ke teman-teman yang tertawa sambil mencampur saus. Mereka tidak sedang menilai bisnis dengan spreadsheet. Mereka sedang menimbang rasa penasaran melawan rasa lelah. Dan kalau sistem di belakang outlet berhasil membuat antrean itu bergerak tepat waktu, rasa lelah tidak sempat menang. Dan disinilah kita mulai melihat Migacoan bukan sebagai restoran mie, tapi sebagai sistem. Sistem itu tidak muncul sebagai diagram di kepala pelanggan. Pelanggan hanya merasakannya. Saat membuka menu, ia tidak perlu belajar terlalu lama. Mie, dimsum, minuman. Pilih level. Pilih teman makan. Selesai. Saat melihat harga, ia tidak langsung mundur. Dalam dunia anak muda, ini besar. Sesuatu boleh enak, tapi kalau harganya membuat orang berpikir terlalu lama, ia sulit menjadi kebiasaan mingguan. Harga terjangkau membuat kunjungan terasa ringan. Saat datang bersama rombongan, ia punya alasan untuk ngobrol. Aku level ini. Kamu kuat level berapa? Pesan dimsum yang mana? Di sini, makanan bekerja sebagai alasan berkumpul. Tapi di belakang pengalaman ringan itu, ada pekerjaan yang berat. Semua yang murah dan ramai harus dibayar dengan disiplin. Kalau dapur lambat, kalau pelayanan berantakan, kalau tempat tidak bersih, maka harga murah tidak lagi terasa sebagai kemenangan. Ia berubah menjadi kompromi. Lalu setelah semua itu, muncul satu pertanyaan yang lebih besar. Apakah brand ini bisa dipercaya? Dan ini membawa kita ke babak yang lebih sensitif. Sebelum Migacoan memperoleh sertifikat halal untuk seluruh gerai dan sentral produksi pada 22 Juni 2023, brand ini sempat berada di tengah polemik.
Salah satu titiknya bukan hanya bahan, tapi nama menu. Nama-nama lama seperti mie iblis, mie setan, dan beberapa nama minuman bertema makhluk halus membuat brand ini mudah diingat, terutama bagi pasar muda yang suka sesuatu yang nyeleneh. Tapi ketika sebuah brand ingin tumbuh lebih luas, hal yang dulu membuatnya menonjol bisa berubah menjadi batas. Antara melaporkan bahwa beberapa nama menu kemudian diubah. Mie iblis dan mie setan bergeser ke nama seperti mie hompimpa dan mie gacoan. Beberapa minuman juga berganti ke nama permainan tradisional seperti gobak sodor, sluku bathok, petak umpet, dan teklek. Perubahannya menarik, dari simbol yang gelap dan nakal menuju memori permainan masa kecil. Ini momen penting, karena di sini terlihat bahwa skala menuntut kedewasaan. Sebuah brand boleh lahir dengan energi liar. Tapi ketika ia masuk ke lebih banyak kota, lebih banyak keluarga, lebih banyak konsumen muslim, lebih banyak wilayah dengan ekspektasi berbeda, ia harus memilih, mempertahankan identitas lama apa adanya, atau menyesuaikan diri supaya bisa dipercaya oleh pasar yang lebih besar. Dan mie gacoan memilih beradaptasi. Bagi sebagian orang, perubahan nama mungkin terlihat kecil. Tapi dalam bisnis, perubahan nama bisa berarti perubahan arah. Dari sekadar lucu dan viral, menjadi lebih aman untuk dibawa ke skala nasional. Ini bukan berarti semua yang lama buruk. Justru yang menarik adalah bagaimana sebuah brand belajar membedakan mana karakter yang harus dipertahankan dan mana simbol yang harus dilepas. Karena dalam bisnis besar, tidak semua hal yang membuatmu terkenal akan membantumu bertahan. Sekarang coba kembali ke antrean tadi. Kamu berdiri di luar outlet. Di depanmu ada orang yang sudah tahu mau pesan apa. Di belakangmu ada rombongan yang tertawa sambil membahas level pedas. Di dalam, ada dapur yang harus bergerak cepat. Di kasir, ada sistem yang harus membuat pesanan tidak hilang. Di meja, ada pelanggan yang ingin merasa makanannya sepadan dengan waktu tunggunya. Semua itu terjadi untuk sesuatu yang di permukaan tampak sederhana. Semangkuk mie. Tapi bisnis yang baik sering bersembunyi di balik hal sederhana. Jeko bukan hanya donat. Ia menjual rasa global dari brand lokal. Amanda bukan hanya brownies. Ia menjual oleh-oleh yang mudah dipercaya. Kopi kenangan bukan hanya kopi susu. Ia menjual kebiasaan harian yang bisa diskalakan. Wardah bukan hanya kosmetik halal. Ia menjual rasa aman yang dibuat modern. Dan mie gacoan? Mie gacoan bukan hanya mie pedas murah. Ia menjual rasa ikut dalam keramaian tanpa harus membayar mahal. Itulah mengapa formula ini tidak bisa ditiru hanya dengan membuat mie murah. Kalau kamu membuka restoran dan berkata, "Aku akan jual murah juga," itu baru satu lapisan. Pertanyaannya, apakah orang punya alasan untuk datang bersama? Apakah menunya cukup mudah diingat? Apakah ada percakapan kecil yang lahir dari produkmu? Apakah suasananya memberi energi? Apakah operasinya kuat saat ramai? Apakah brand MU bisa beradaptasi ketika pasar meminta trust yang lebih besar? Karena murah tanpa pengalaman hanya menjadi perang harga. Ramai tanpa sistem hanya menjadi kekacauan. Viral tanpa trust hanya menjadi ledakan singkat. Dan brand tanpa kemampuan berubah akan tumbuh sampai batas identitas lamanya sendiri. Ada pelajaran yang cukup sederhana di sini. Kadang, orang tidak mencari produk terbaik di dunia.
Mereka mencari produk yang cukup enak, cukup murah, cukup mudah diajak teman, dan cukup dekat dengan hidup mereka. Mereka mencari tempat yang tidak membuat mereka merasa kecil karena uangnya terbatas. Tempat di mana 20 atau 30 ribu rupiah masih bisa menjadi makan, ngobrol, tertawa, dan pulang dengan perasaan ikut punya bagian dari sesuatu yang sedang ramai. Itu bukan kemewahan. Tapi bagi banyak orang, itu penting. Dan mungkin disitulah kekuatan Mi Gacoan. Ia tidak membuat semua orang merasa eksklusif. Ia membuat banyak orang merasa boleh masuk. Dompet nalar hari ini sederhana. Kalau kamu ingin membangun sesuatu untuk pasar luas, jangan mulai dari pertanyaan, bagaimana caranya terlihat mahal? Coba mulai dari pertanyaan yang lebih manusiawi. Apa kebutuhan kecil yang bisa aku buat rasa menyenangkan, sosial, dan bisa diulang? Karena pasar tidak selalu jatuh cinta pada yang paling sempurna. Seringkali, pasar jatuh cinta pada yang paling pas dengan hidupnya. Dan dalam cerita Mi Gacoan, hidup itu terlihat seperti antrean panjang di depan restoran terang, semangkuk mie pedas, teman yang menantang level, harga yang masih masuk akal, dan sebuah brand yang pelan-pelan belajar bahwa untuk menjadi besar, ia tidak cukup hanya ramai. Ia harus bisa dipercaya. Di awal tadi, pertanyaannya sederhana. Kenapa orang rela menunggu untuk sesuatu yang kelihatannya bisa ditemukan di mana-mana? Mungkin jawabannya begini. Karena di tangan brand yang tepat, mie murah tidak hanya mengisi perut. Ia memberi orang alasan untuk datang bersama. Disitulah mie murah berubah menjadi mesin antrean. Dan disitulah antrean berubah menjadi pelajaran bisnis.